Assalamualaikum, semangat pagi dan pagi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas modul 2.1 koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Saya sendiri Putri Arista Anggraini, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Malang. Apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi? Pembelajaran diferensiasi adalah suatu pendekatan sistematis untuk merancang pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Menurut Tomlinson, konsep dasar pembelajaran berdiferensiasi yaitu serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru dengan berorientasi pada kebutuhan murid. Bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah menciptakan suatu kelas yang beragam dengan memberikan kesempatan dalam meraih konten, memproses suatu ide, dan meningkatkan hasil setiap murid sehingga bisa belajar lebih efektif. Setelah memetakan kebutuhan murid, maka langkah selanjutnya adalah menentukan strategi diferensiasi apa yang akan diterapkan. Strategi diferensiasi itu sendiri dapat dibedakan menjadi 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten yaitu mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan format penyampaian materi dan bukan mengubah standar kurikulum. Sedangkan pada proses, kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dapat berjalan dengan sistematif dan variatif. Pada diferensiasi produk, proses pembelajaran tentang sejauh mana pemahaman murid dalam membuat sebuah produk. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu hasil belajar yang optimal. Dalam memenuhi kebutuhan belajar murid, ada 3 hal yang harus guru siapkan dan juga petakan. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid atau readiness yaitu kapasitas murid untuk mempelajari materi baru. Yang kedua, minat belajar murid. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid agar dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu profil belajar murid. Profil belajar murid menurut Tomlinson yaitu merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, dan lain-lain. Dalam mengidentifikasi kebutuhan murid, guru dapat mempertimbangkan hal berikut ini. Pada kesiapan belajar murid, guru dapat memetakan antara cepat, lambat, konkret, abstrak, mandiri, dan murid yang perlu bantuan lebih. Pada profil belajar murid, guru dapat mempertimbangkan gaya belajar, kecerdasan, latar belakang, dan kecerdasan majemuk. Sedangkan pada minat belajar murid, guru dapat memetakan pada misalnya murid yang minat pada seni, sains, olahraga, dan lain-lain. Kesiapan belajar murid atau readiness bisa diibaratkan seperti equalizer. Sedangkan pada minat belajar murid, guru dapat memperhatikan hal-hal berikut ini. Bagaimana sih kaitan antara materi pada modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Pada modul 1.1 Filosofi KHD berkaitan dengan modul 2.1. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran berdiferensiasi sangat mendukung guru dalam memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam dan di dalam prosesnya menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Hal ini tentunya sejalan dengan filosofi KHD. Pada modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak juga berkaitan dengan modul 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus melakukan pemetaan kebutuhan murid yang kompleks, sehingga guru harus memiliki nilai-nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Dengan demikian, guru penggerak dapat mewujudkan peran sebagai pemimpin pembelajaran dan kepemimpinan murid untuk menuntun murid merdeka belajar.
Pada modul 1.3, visi guru penggerak juga berkaitan dengan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid dengan pendekatan inquiry apresiatif yang disusun dengan langkah-langkah bagja secara kolaboratif. Yang terakhir, pada modul 1.4, budaya positif yang juga berkaitan dengan modul 2.1. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, haruslah ada kesepakatan dan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama terlebih dahulu, agar pembelajaran berjalan dengan baik sehingga dapat menumbuhkan budaya yang positif. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih dan salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.